kita lanjutkan dari video sebelumnya. Jadi, skenario pertama dalam CPFR adalah Retail Event Collaboration. Jadi, di sini bisa diterapkan di berbagai kanal dan kategori dengan banyak promosi ya, untuk semua industri kecuali industri yang menganut sistem EDLP. Lalu ada yang namanya DC Replenishment Collaboration. Jadi ada beberapa kita bisa menerapkan pada warehouse distribution center retail atau distributor. Biasa digunakan pada industri apotek, hardware ataupun grocery. Kemudian ada skenario Store Replenishment Collaboration. Bisa diterapkan dalam direct store delivery atau DC to store. Ya, biasanya industri untuk yang mass merchant atau club store. Kemudian untuk skenario terakhir adalah collaborative assortment planning, diterapkan untuk barang fashion dan seasonal. Biasanya dilakukan di industri department store dan specialty retail. Jadi alur dari CPFR-nya itu adalah pertama kita harus share data dulu, baik itu data POS atau penjualan kalian, kemudian inventory dan promo serta event plan. Jadi data ini dibagikan oleh retail kepada supplier dan sifatnya harus real time. Lalu dilakukan joint business planning, jadi kita review data bersama, kita analisis tren dan penyebab yang terjadi dari tren tersebut, kita kemudian selaraskan rencana promo dan aktivitas yang promonya, lalu terapkan KPI bersama. Ya, ini kita sebut sebagai joint decision making. Lalu dilakukan joint forecasting, di mana kita akan memforecast permintaan bersama-sama ya, dengan mengurangi forecast error dan bullwhip effect. Di sini kita akan melakukan joint replenishment planning untuk melakukan perencanaan replenishment dan penentuan jumlah, waktu, dan lokasi pengiriman yang sudah disepakati bersama. Lalu dilakukan execution, yaitu pengiriman dari supplier ke distribution center atau store sesuai rencananya. Lalu kita lakukan performance review dan continuous improvement. Kita lihat KPI-nya, baik itu service level, inventory, forecast error, fill rate, lalu kita review dan perbaiki secara berkelanjutan. Nah, alur ini dapat menciptakan supply chain yang terintegrasi, responsif, dan efisien. Contoh yang sudah menerapkan, misalnya Henkel dan Eroski ya. Jadi ini adalah produk fast moving good ya. Jadi ini adalah produk perawatan rumah atau pribadi. Jadi si Henkel dan Eroski bekerja sama, di mana Eroski berbagi data POS dan promo plan. Kemudian mereka membuat forecast bersama untuk menetapkan SKU prioritasnya, lalu melakukan replenishment berdasarkan demand aktual. Dengan kerjasama ini dihasilkan forecast error turun dari lebih dari 50% menjadi kurang dari 20% pada 70% produk yang dimiliki oleh Henkel. Lalu customer service level naik menjadi 98% dan rata-rata inventory hanya 5 hari. Berarti barang mengendap di gudang hanya 5 hari saja. Ya, di sini terjadi yang namanya transparansi data, joint forecasting, dan sinkronisasi promo yang menghasilkan service level tinggi dengan inventory sangat lean ya, sangat sedikit. Kemudian ada juga kerjasama antara Johnson & Johnson dengan Superdrug dari UK. Ini ada produk kesehatan dan kecantikan, di mana dia sharing data penjualan dan inventory, lalu merencanakan permintaan dan inventory policy bersama, serta melakukan replenishment ke DC sesuai dengan kebutuhan. Hasilnya, inventory DC itu turun 13% dan ketersediaan produk di DC jadi naik 1,6% dalam 3 bulan. Ya, insight-nya di sini ada alignment KPI dan rencana bersama menghasilkan inventory lebih rendah namun ketersediaan menjadi lebih tinggi. Lalu contoh berikutnya yang dilakukan oleh Sears dan Michelin, jadi ini adalah produk ban. Jadi mereka melakukan demand forecast per store ya. Kemudian melakukan replenishment dari DC ke store berdasarkan kebutuhan dan monitoring in stock dan fill rate bersama. Hasilnya, in stock naik 4,3%, DC to store fill rate naik 10,7%, dan inventory keseluruhan turun 25%.
Sehingga di sini kita bisa melihat CPFR itu sangat efektif untuk produk bernilai tinggi dan demand tidak stabil ya. Karena kalau misalnya terjadi overstock atau stock out itu akan menjadi mahal biayanya bagi perusahaan. Lalu kisah sukses berikutnya adalah Walmart dan supplier-suppliernya, baik itu P&G, Dell, dan lain-lain. Karena ini masuk ke dalam multi kategori ya, retail global. Jadi Walmart berbagi POS, inventory, dan promo data. Kemudian supplier menggunakan data itu untuk planning produksi dan supplier meneruskan data tersebut ke pemasok mereka. Di sini hasilnya adalah supply chain menjadi sangat responsif, di mana lead time menjadi lebih pendek, bullwhip effect hampir bisa dieliminasi, persediaan lebih optimal, dan biaya menjadi lebih rendah. Ya, insight-nya apa? Data mengalir dari retail, supply, dan supplier berikutnya itu terbentuk secara end-to-end. Ya. Jadi dengan menerapkan CPFR ini, kita bisa memastikan terjadinya transparansi data karena terjadi pembagian data POS, inventory forecast, dan promo plan. Lalu terjadi joint decision making, ya, baik itu menentukan forecast bersama, menentukan kapan mau replenishment, kapan mau melakukan promosi. Lalu KPI juga menjadi selaras, ya, win-win untuk kedua pihak, di mana kita akan menjadi fokus on high impact area, ya, mulai dari SKU atau kategori yang prioritas. Kemudian teknologi dan proses menjadi lebih disiplin karena kita menerapkan sistem IT dengan proses rutin dan review yang continuous improvement. Lalu berikutnya kita mau membahas mengenai Sales and Operation Planning atau SNOP. Jadi kalau kita berbicara tentang proses bisnis, berarti kita mau menjaga keseimbangan antara permintaan dan pasokan. Jadi fokusnya pada volume agregat, ya, bisa berupa group family product, ya. Dan ini terjadi di siklus bulanan, ya, yang biasa kita lihat dalam data nilai atau unit yang sifatnya lintas fungsi, ya, dari general management, kemudian bagian sales, bagian operation, finance, dan product development. Jadi alih-alih kita fokus pada master plan 1 tahunan, kalau kita menggunakan SNOP, kita melakukan evaluasi untuk kondisi dan demand dan supply secara berkala, ya, dan menyesuaikan rencana. Jadi siklusnya yang tadinya kita melakukan evaluasi 3/30 hari secara tradisional makin pendek, jadi 15 hari, bahkan bisa sampai 7 hari untuk melihat perubahan dari kondisi real time bisnis kita. Biasanya kita melakukan pendekatannya outside in, jadi mulai menganalisis faktor eksternal, yaitu pelanggan, mitra, dan pesaing kita sebelum kita melakukan perencanaan internal. Ya, fokus kita pada minimum data yang diperlukan. Kalau kebanyakan data yang tidak relevan justru memperlambat proses perencanaan kita. Jadi, stepnya yang pertama kita lakukan self forecasting dulu, kumpulin data penjualan, lakukan analisis tren, buat forecast permintaan. Kemudian kita buat demand planning, kita review forecast tersebut, tinjau variabilitas dari permintaan tersebut, sesuaikan kebijakan inventory kamu dan customer service yang diinginkan. Kemudian, melakukan supply planning, kita review kapasitas pasokan dan jadwalkan operasi untuk memenuhi permintaannya. Kemudian kita lakukan reconcile plan, kita selaraskan pasokan dengan permintaan, buat operating budgetnya. Kemudian lakukan implement dan monitor. Kita implementasikan rencana dan bandingkan hasil aktual dengan rencana kita. Jadi, di dalam step pertama yaitu data gathering, biasa kita mengumpulkan data aktual, ya, baik itu data historis dari POS, untuk data SKU, channel, wilayah, inventory berupa on hand kita berapa, in transit ada berapa, forecast inventory-nya bagaimana, kapasitas produksi, baik itu mesin, tenaga kerja, jam kerja yang tersedia, lalu perencana pemasaran seperti apa, baik itu promosi, event, atau new product launch, kemudian data supply chain yang kamu miliki, dari supplier, lead time-nya, MOQ-nya, lalu biaya logistiknya, kemudian data keuangan, baik itu harga, biaya, atau target profit yang diinginkan. Lalu di dalam demand planning, kita melihat data-data tentang statistical forecast, baik itu trend ataupun seasonality. Lalu market intelligence melihat dari tren pasar atau kompetitor. Kemudian impact marketing dari promosi, price, perubahan untuk
perubahan harga dan produk barunya. Kemudian kita lakukan channel dan customer input, ya kita pakai pipeline order biasanya. Kemudian melihat feedback dari pelanggan, di mana hasilnya adalah demand forecasting per SKU per periode. Nah, di dalam supply planning, kita evaluasi kemampuan kita. Jadi kita rekonsiliasi demand versus supply-nya, forecast demand dengan kapasitas dan sumber dayanya selaras atau tidak. Lalu kita bisa melakukan opsi untuk penyesuaian supply, bisa melakukan penyesuaian untuk produksinya, atau penambahan shift atau overtime, melakukan subcontracting, beli dari supplier lain, atau penjadwalan distribusi. Nah, hasilnya adalah supply plan, baik itu planning untuk produksi, procurement, inventory, ataupun distribusi. Lalu untuk pre-SNOP meetingnya, untuk lista fungsionalnya, tentu kita meninjau gap yang terjadi ya. Kita review hasil demand plan dan supply plan kita, apakah demand lebih besar dari supply atau sebaliknya. Kita skenariokan, kalau misalnya seperti itu sebaiknya seperti apa, atau misalnya saya harus melakukan apa sehingga hasilnya seperti apa ya. Jadi kita lihat dampaknya terhadap trade-off service level kalian, inventory, biaya, kapasitas, dan profitnya. Jadi kita mendapatkan rekomendasi rencana yang mau kita lakukan. Jadi di tahap yang eksekutif SNOP-nya, kita melakukan pengambilan keputusan dan persetujuan bersama dengan melakukan review, kemudian lakukan keputusan finalnya ya. Kalau nggak setuju, suruh revisi, lalu prioritaskan inisiatif mana yang mau dilakukan terlebih dahulu. Ya, hasilnya adalah SNOP plan yang disetujui ya, satu rencana yang dipadukan ya. Ini semua dilakukan monitoring kinerja dan umpan balik untuk perbaikan berikutnya ya. Jadi input utamanya adalah data internal perusahaan, data eksternal kita, lalu sistem informasi yang kita miliki. Nah, tim lintas fungsional yang terlibat adalah tim sales and marketing untuk mendapatkan data permintaan pasar, promosi, dan data pelanggan. Tim supply chain atau planning untuk mendapatkan forecast, lalu kita melakukan supply plan dan inventory, lalu bagian operation dan manufaktur kita untuk menentukan kapasitas produksi dan schedule-nya, lalu pihak procurement untuk membahas mengenai pembelian, supplier dan lead time, kemudian tim finance untuk melihat budget, biaya, dan profitability. Hasil dari SNOP ini macam-macam ya, ada rencana penjualan atau target forecasting kamu, rencana produksi, pengadaan, inventory, distribusi atau pengiriman, proyeksi keuangannya, lalu KPI dan target operasional. Prinsipnya, yang penting datanya akurat dan terintegrasi, proses terukur dan disiplin, ada kolaborasi antar lintas fungsi, kita fokus pada keputusan yang sudah disepakati, lakukan transparansi dan komunikasi, dan lakukan perbaikan berkelanjutan jika ada yang tidak sesuai ya. Manfaat SNOP ini sangat banyak ya. Kita bisa menyeimbangkan antara demand dan supply, kemudian inventory menjadi optimal sehingga kita bisa meminimalkan overstock dan stock out. Lalu service level meningkat, biaya supply chain menurun, keputusan bisnis menjadi lebih cepat dan akurat, dan profitabilitas meningkat ya. Jadi kita menerapkan sistem tadi ya, berkelanjutan ya, continuous improvement. Jadi plan, do, check, dan act. Demikian untuk materi pada pertemuan hari ini. Terima kasih.